Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat bediler dan sobat YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Heri dari Limo Gunspot. Kali ini kita akan mereview dan unboxing sebuah produk senapan impor, yaitu HW100. Nah, ini kemasannya seperti ini. Kardus dari pabriknya, kardus seperti ini ya. Coba kita lihat di dalamnya isinya. Nah, isi kemasannya seperti ini. Bisa terlihat ya di kamera. Untuk kemasan di dalam kardusnya, itu isinya seperti yang tadi sudah kita lihat. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Unitnya seperti ini, dalam kemasan masih dalam plastik. Belum ada tabung ya, tadi tabung dilepas. Kemudian part airnya juga dilepas. Jadi dalam kardus isinya satu unit senapan. Ini nanti kita buka, ini belum dibuka. Kemudian ada manual booknya di dalam plastik, ada dua. Kemudian ada gantungan dari wehronnya ya, ini di bagian pelindung triggernya. Kemudian dapat peredam orinya satu. Kemudian tabungnya juga terlepas. Tabungnya cuma panjang segini ya, tabungnya terlepas. Kemudian ada part yang lain yang ada dalam paket pembeliannya, yaitu ini pengisian tabung lepas. Jadi tabungnya bisa diisi saat dilepas. Kemudian ada magazin ori 2. Kemudian ada quick fill pengisian. Jadi pengisiannya modelnya quick fill. Kemudian ada penguras tabung lepas. Jadi ketika tabungnya dicopot, itu bisa dikuras dengan menggunakan aksesoris bawaannya. Ya. Ini tampilannya setelah kita buka dari plastik kemasan seperti ini. Ya. Untuk HW100 sendiri itu ada banyak tipe. Jadi dari HW100 Jerman itu mengeluarkan beberapa tipe. Yaitu yang satu tipe long seperti ini dengan panjang laras ini 60 cm. Kemudian ada tipe karbin, laras lebih pendek dengan panjang 40 cm. Kemudian ada satu lagi yang lebih panjang lagi dengan tanpa peredam. Jadi kalau yang long dan karbin itu ada peredam. Kemudian ada satu tipe lagi yang tidak pakai peredam, tapi dia shrouded barrel. Jadi dia serombongnya sudah menggunakan peredam, sekaligus peredam, yaitu shrouded barrel. Itu panjangnya segini juga larasnya, long dia, panjang. Kemudian yang tipe karbin juga sudah ada dart peredam. Jadi yang tipe long dan tipe karbin itu sudah ada peredamnya dan sudah ada dart peredamnya. Nah, kemudian dari masing-masing tipe itu popornya ada 3 macam, yaitu popor spot seperti ini. Kemudian ada popor thumb hole yang ada lubang jempolnya. Kemudian ada popor laminate. Jadi variannya lumayan banyak untuk tipe HW100 saja. Jadi popor ada 3 macam, spot, thumb hole dan laminate. Dan dari masing-masing popor itu ada tipe long, tipe karbin, dan tipe FSB atau fully surrounded barrel. Kebetulan yang kita buka ini adalah tipe sport long dengan menggunakan peredam. Nah, sekarang kita lihat spesifikasinya dari senapan HW ini. Senapan HW ini merupakan senapan yang banyak diminati oleh para pecinta senapan angin di Indonesia maupun di dunia ya. Karena dari segi harga dan fiturnya itu dengan fitur lengkap, harganya hitungannya murah. Jadi kalau beberapa teman ada yang suka bertanya, senapan impor itu kira-kira apa yang
harganya tidak terlalu mahal, tapi akurasi bagus, sudah menggunakan regulator. Jadi HW100 ini sudah pakai regulator, menggunakan regulator, kemudian akurasi bagus, bisa dipakai untuk hunting, bisa dipakai untuk lomba, harganya nggak terlalu mahal. Jawabannya adalah HW100. Karena untuk senapan sudah menggunakan regulator dan akurasi bagus, HW100 terhitung paling murah, berkisar di angka 20 jutaan lebih sedikit ya. Sedangkan yang lain, pabrikan-pabrikan lain seperti Daistate atau mungkin Cricket atau yang lain, atau FX apalagi, itu harganya sudah di atas 30 juta. Jadi untuk harga di bawah 30 yang sudah lengkap akurasi dan sudah pakai regulator, akurasi bagus, power juga besar. Nanti kita lihat ya, di sini ada tulisannya, itu pilihannya adalah HW100. Nah, sekarang kita lihat untuk ini fitur-fiturnya dari senapan HW100 ini. Yang pertama, popor. Di belakang ada bantalan popornya menggunakan karet. Ya, di sini ada tulisannya, bantalan karet di belakang. Kemudian popornya ini menggunakan kayu walnut ya. Popor kayu walnut. Kalau yang laminate itu menggunakan kayu laminate. Kemudian yang thumb hole sama, popornya walnut begini. Kemudian dari body, ini bodinya ada safety trigger di sini ya, safety trigger. Nah, ini safety triggernya. Jadi safety trigger itu berfungsi ketika sudah dikokang. Ketika sudah dikokang begini, baru dia berfungsi safety triggernya. Nah, ini ya. Bisa di cancel. Nah, kemudian yang ini cowakan ini adalah untuk magazin. Ini ketika masang magazin dan setelah terpasang itu ada kunciannya. Kemudian untuk larasnya, ini larasnya panjangnya 60 cm yang tipe long. Tadi yang tipe karbin itu panjangnya 40 cm, ini yang tipe long itu panjangnya 60 cm dengan cincin ya. Tabung bisa dilepas. Jadi tabungnya bisa dilepas pasang dalam kondisi terisi. Nanti kita lihat tabungnya. Nah, kemudian di bagian kanan sini itu ada tertulis untuk petunjuk kita harus membaca buku manual ini ya. Kemudian kaliber 4,5 atau 177. Nah, ini tertulis, mungkin bisa di zoom kelihatan. Ini tertulis di sini 30 joule. Jadi di sini ada tulisannya 30J, ini maksudnya energi yang dihasilkan itu 30 joule. Yang 30 joule ini itu biasa disebutnya FAC atau Firearm Certificate. Jadi dia kencang sekali karena ada tipe juga yang 24 joule. Jadi dua macam tipe HW100 untuk dari segi energi yang dihasilkan yaitu 24 joule dan 30 joule. Ini kebetulan yang 30 joule atau yang kencang, energinya 30 joule yang dihasilkan. Untuk senapan angin 30 joule kencang sekali ya, powernya mantap, energi yang dihasilkan, daya mematikannya tinggi. Kemudian untuk relnya, dovetailnya itu kecil ya, yang jepitan kecil, bukan Picatinny. Kemudian kita lihat di sisi sebelah kiri ada tulisan Wehrons, kemudian HW100 nomor seri, tertulis di sini nomor seri. Nah, itu untuk unitnya secara sekilas. Kemudian kita lihat tabungnya. Nah, ini tabungnya setelah kita buka dari kemasan itu seperti ini. Di belakang ini ada tutup ya, masih ada tutup pengaman sebelum kita pasang. Ini ada tutup pengaman plastik di sini. Kemudian di bagian depan quick fill juga ada tutup quick fill. Jadi ini bentuknya sama persis dengan quick fill pengisian, cuma ini untuk menutup ketika tidak dipakai, jadi tidak kotor atau tidak kemasukan debu. Jadi ini ada penutupnya. Kemudian untuk tabungnya ini itu di manometer satuannya bar ya. Di manometer satuannya bar. Nah, mudah-mudahan kelihatan ini satuannya bar.
tertulis di sini di zona merahnya itu sampai maksimal 300 bar. Cuman dari petunjuknya untuk penggunaan itu kita disarankan untuk mengisi di safety-nya itu sampai angka hijau itu di 200 bar. 200 bar itu kalau kita konversi ke PSI kurang lebih 2.900. Tapi dari biasa customer dan teman-teman biasanya pakai itu sampai 3.000 PSI. Ini masih aman ya. Panjangnya kurang lebih tabung ini 30 cm. Total kalau dari ujung ke ujung sekitar 32 sampai 34 ini ya. Tapi untuk kita hitung tabung di sini itu untuk terisi angin itu kurang lebih 30 cm. Untuk kapasitasnya itu 175 cc atau 0,175 liter, tertulis di spesifikasinya di tabungnya. Kemudian kalau untuk pasang, ini tinggal kita lepas, tutup belakang. Kemudian pengamannya untuk quick fill kita copot lagi. Nah, baru kita pasang. Begini tampilannya setelah kita pasang. Kemudian karena di sini ada regulator, jadi ada sedikit tips ketika HW100 ini sudah digunakan, itu lebih baik kita kendorkan tabungnya sampai terdengar suara angin keluar sedikit. Nah, kita kendorkan agar apa? Agar angin yang ada di regulator itu terbuang, sehingga ketika kita tidak lagi pakai, itu regulator itu tidak tertekan atau terdorong oleh angin, sehingga regulatornya atau kondisi senapannya lebih awet. Jadi kita kendorkan, nanti setelah kita pasang kita kencangkan begini, baru kita pasang. Jadi pas kita nggak pakai itu kita lepas sedikit sampai keluar angin sedikit gitu. Nah, baru kita simpan. Kalau itu memang senapan sedang tidak kita pakai dalam waktu yang lumayan lama. Kemudian untuk aksesorisnya ini, tadi sudah saya sebutkan di awal apa saja isinya. Nah, ini kita lihat isinya ya. Yang pertama, ini adalah pengisian tabung lepas. Jadi ini digunakan untuk mengisi tabung di saat tabung dilepas. Kita contohkan dulu. Nah, saat dilepas begini, itu kita bisa isi dari depan pakai quick fill ini nanti, atau kita menggunakan adapter ini bawaannya ya, kita pasang di sini, kemudian kita colokkan langsung di tabung scuba. Saya ambil tabung scuba sebentar untuk mencontohkan ya. Nah, ini tabung yang biasa saya pakai ya, ini tabung karbon. Teman-teman kalau mau cari tabung begini juga kita ada tabung karbon. Nah, ini kita lepas dulu. Kita lepas untuk kepala regulatornya ya, kita copot. Nah, ini sama posisinya. Jadi kalau kita mau isi tabung lepas itu kita tinggal masukkan ke kepala scuba. Nah, seperti ini. Posisinya seperti ini. Kita tinggal isi, kita buka, kita isi sampai tekanan yang kita inginkan. Setelah itu kita tidak usah buang. Kalau scuba biasa kita masih pakai regulator, kita buang angin. Ini kita tidak usah buang, kita langsung lepas. Kita langsung lepas, itu aman. Nanti dia langsung angin yang tersisa di sepanjang ini langsung terlepas atau terbuang sendiri. Anginnya langsung terbuang sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan tabung lagi, itu aksesoris yang kedua. Ini seperti penguras atau pembuang di pentil sepeda ya. Jadi ini ada tonjokannya. Jadi kalau kita mau membawa senapan ini untuk naik pesawat, misalnya kan kita diminta untuk mengkosongkan ya. Nah, itu kan kita repot. Kalau tidak bisa dikosongkan, kita tembak-tembakin kan lama. Jadi kita menggunakan ini. Jadi ini tinggal dipasang di sini. Nah, kita tekan, itu nanti angin akan keluar secara pelan-pelan sampai habis. Jadi ini digunakan untuk menguras tabung saat tabung dicopot atau dilepas. Kemudian yang ketiga, quick fill pengisian. Nah, ini yang kita buat ngisi di depan tadi ya. Ini posisinya bisa untuk ngisi saat tabung dilepas maupun saat tabung terpasang di senapan. Jadi saat terpasang di senapan bisa diisi seperti ini.
Kemudian bawaan lagi adalah magasin orinya. Ini magasin orinya ada 2 biji. Isi 13 ada 2 biji ya orinya. Ini. Kemudian selanjutnya bawaannya adalah peredam ori. Ada tulisannya di sini Wehron only for air gun. Jadi hanya untuk senapan angin. Ini peredam aslinya sangat senyap dan tidak mempengaruhi akurasi, sehingga pakai peredam dan tidak itu tetap sama akurasinya, tapi suaranya jauh lebih senyap ketika menggunakan peredam ori bawaannya. Nah, kita mau contohkan untuk memasang magasinnya ya. Ini tuas kokang kita buka dulu. Kemudian pengunci magasinnya kita mundurkan. Nah, baru magasin kita pasang. Yang bagian coak-coak ini ada di bagian belakang. Kita pasang. Oke, ketika posisi kita rasa sudah pas, ini kita kunci. Jangan lupa untuk dikunci ke depan. Nah, ini kita tutup. Posisi kita nembak. Ini kita tembak, dia sudah nembak. Nah, posisi terkuak begini itu bisa, jadi baru bisa kita safety ya, safety trigger ya, baru kita save begini. Nah, ini otomatis free, tidak bisa tertembak. Kemudian ketika misalnya kita lupa sudah kokang apa belum, ketika posisi terkunci kemudian kita kokang lagi, itu magasin tidak mau mutar, jadi tidak bisa double kokang ya. Jadi tidak mungkin double kokang. Kita misalnya lupa sudah kokang apa belum, kita kokang lagi tidak masalah, karena magasinnya tidak akan muter. Kecuali ini posisi sudah di fire, kemudian posisi kita tembak, kita kokang, otomatis magasin baru terputar atau mengisi mimis yang selanjutnya. Itu untuk pengisian magasin. Kalau untuk melepas, ini tinggal tuas kokang kita tarik, kemudian kita buka pengunci, kemudian kita isi lagi, atau kita ganti isi dengan magasin cadangannya. Untuk lebih awetnya, jangan ditembakkan dalam keadaan posisi tabung tidak terpasang. Jadi kita coba cancel. Oke, kita cancel. Coba sekarang kita pasang peredamnya, kita lihat panjangnya ya. Setelah kita pasang semua untuk peredam dan tabungnya, kurang lebih seperti ini, nyaman sekali ya untuk menembak. Kemudian beratnya juga tidak terlalu berat, masih terhitung ringan ya. Kita cincin begini masih enak, kita bawa-bawa juga masih enak. Kemudian kalau untuk aksesoris tambahan itu tidak disertakan di dalam paket pembelian. Yang belum ada itu adalah single shot. Jadi untuk teman-teman yang biasanya lomba itu harus menggunakan single shot. Nah, single shot ini dijual terpisah, tidak termasuk dalam paket pembelian. Kemudian biasanya untuk masang bipod, karena ini popornya bagus ya, popornya bagus, jadi sayang kalau untuk dibor. Jadi kalau untuk masang bipod itu biasanya baut depan ini dicopot, kemudian menggunakan baut aksesoris khusus HW. Bautnya itu berlubang seperti angkel mic. Nah, lubang itulah nanti yang digunakan untuk memasang di depan atau di HW100 ini untuk memasang bipod. Jadi tidak melukai popor bawaannya. Kemudian nanti tali bisa menggunakan tali jerat. Kemudian di sini bisa diikatkan di bipod yang dipasang, atau di sini dipasang di angkel mic. Bautnya diganti angkel mic. Nah, itu strateginya untuk memasang bipod agar tidak luka. Sekarang kita coba untuk tes tembak di jarak kurang lebih 30 yard ya. Kita coba tes. Kita sudah pasang kamera di sini di belakang tele. Kita menggunakan mounting Eagle Vision. Sudah kita pakai kamera slow motion di belakang. Kemudian kita menggunakan coba mimis Barakuda Match yang model lama ya, yang tinggi, yang kaleng tinggi. Kita coba tes. Kita nyalakan dulu kameranya. Oke, sudah.
Oke, kita tidak setting slow motion ya, karena ini bukan untuk berburu, tapi kita untuk coba nembak kertas. Kita bikin tinta hitam di kertas, jadi ini kita setting tidak slow motion. Oke, kita tes. Oke. Oke. 4. 5. Aduh, goyang satu ya. Satu goyang. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kita sudah coba, hasilnya bagus. Sekarang kita lihat. Nah, ini hasilnya setelah kita lihat dari dekat ya. Seujung kuku, ini ada satu tadi yang goyang. Nih, dari 10 tembakan ngumpul jadi satu nih. Hasilnya emang mantap ya, bagus banget. Selanjutnya kita coba tembak kartu. Kita taruh kartu joker di sini ya. Ini kita taruh kartu. Kita coba tembak dari arah begini nanti. Oke ya. Itu kita coba tembak kartu. Kartunya udah kita siapkan di sasaran. Coba kita tembak dari arah belakang. Apakah kena? Kita coba tes iseng-iseng aja ini ya. Oke, kena. Ini hasilnya waktu tadi menggunakan kartu ya, kita tembak pakai kartu. Karena pelurunya dom bukan papak atau kayak Super Mike Mr. Coogan gitu, jadi mungkin sampai belakang sini dia sudah menyamping karena mungkin kurang tegak lurus posisi kartunya ya. Mantap, akurasinya mantap, tipis sekali. Kartu tuh tipis sekali ya. Nih, jadi tadi posisinya kartunya kelihatannya agak bengkok nih, kurang tegak lurus. Nah, ini kelihatan sekali nih, agak nekuk kartunya ya. Jadi pelurunya tegak lurus, dia lepas, terkena di sini. Nah, kartunya agak bengkok ke kanan. Nih kalau dilihat agak bengkok ke kanan. Oke, itu tadi untuk unboxing dan review dari HW100 tipe sport dan dengan laras yang long. Buat teman-teman yang ingin memiliki atau membeli senapan HW100 seperti ini, atau mungkin senapan-senapan lain, senapan impor ataupun senapan lokal seperti di belakang, bisa menghubungi kita di Limo Gun Spot. Nanti nomor telepon ada di video. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan ditunggu komennya dari teman-teman. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap safety first untuk menggunakan senapan angin. Selalu berhati-hati menggunakan senapan angin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.